Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, saya pakai kaos pemberian dari abang kita Muhammad Saidillu, Manusia Merdeka. 17 Agustus, Bro. 17 Agustus, hari proklamasi kemerdekaan kita yang tahun ini jatuh yang ke-76. Nah, merdeka, merdeka, merdeka. Keren kan? Ngomong-ngomong, kemarin bukan kemarin, tadi waktu pidato kenegaraan, Jokowi itu menyebut-nyebut bahwa pandemi itu seperti api. Pandemi seperti api membakar sekaligus menerangi. Ini dimuat di banyak media. Salah satunya saya kutipkan dari CNN Nasional, CNN Indonesia maksud saya ya. Ini rubrik nasional, Jokowi. Titik 2, pandemi seperti api membakar sekaligus menerangi. Iya, mantap. Oke. Ini di depan ada dia pakai baju adat Baduy. Kemarin saya udah bicara ya soal baju adat ini ya, bahwa untuk menghormati nilai-nilai luhur yang ada dari baju adat suku yang dipakai baju adatnya itu. Tapi kemarin Jokowi mengatakan enak, simpel, sederhana, simpel, dan nyaman dipakainya. Saya pikir dia mau berfilosofis apa, ternyata ya cuma sampai situ. Dia bicara soal apa namanya, soal pakaiannya, simpel, sederhana ya. Harusnya gitu, masih dengan KSP-nya ya, yang dalam laman resminya KSP Go.id itu ada nilai-nilai luhur di sana, yaitu sederhana, jujur ya. Tapi bagaimana ngomong sederhana dan jujur kalau dia sering tidak jujur? Jujur itu kan jujur dalam perbuatan, dalam ucapan. Dia ngomong begini ternyata kelakuannya begitu. Sehingga anak-anak PNUI memberi gelar Jokowi the King of Lip Service, ya, Raja Pembual. Saudara sekalian, ini saya bacain. Presiden Joko Widodo mengatakan krisis pandemi corona atau COVID-19 seperti api. Jokowi menyebut banyak hal yang bisa dipelajari di tengah pandemi COVID-19. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari, kata Jokowi saat pidato kenegaraan dalam sidang tahun MPR 16 Agustus kemarin. Ya, oke. Api memang membakar, tapi sekaligus menerangi. Keren nggak? Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi, ujarnya melanjutkan. Jokowi menyebutkan pandemi COVID-19 menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan. Menurutnya, pemerintah ingin pandemi ini menerangi untuk mawas diri. Pemerintah ingin pandemi ini menerangi untuk mawas diri, memperbaiki diri, hingga menguatkan diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Keren, pidatonya keren. Pandemi itu seperti kawah candera di muka yang menguji, yang mengajarkan, sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya, katanya. Dahsyat. Tapi saudara sekalian, kalimat yang indah ini sudah pasti ada yang menyusun teksnya. Pasti ada yang menyusun teks pidatonya. Nggak mungkin lah kalau nggak disusun ya. Buat apa punya staf-staf profesor, doktor, ahli segala macam di bidang komunikasi, di bidang redaksional, segala macam lah ya. Tapi saudara sekalian, ini ada tanggapan dari netizen seperti biasa, dari di rumah aja ya, nama dia menyebut diri di rumah aja, akunnya @awemeni apa ya, nggak tahu deh ya. Dia menulis begini, saudara. Saya baca teks pidato Jokowi. Siapapun yang menulis naskah ini memang tidak sensitif terhadap lebih dari 100.000 keluarga yang ditinggal mati akibat pandemi ini. Nggak ada uluran duka cita, apalagi permintaan maaf, business as usual.
Kalau Anda dengarkan pidatonya kemarin, memang isinya lebih banyak bercerita bagaimana pemerintah berhasil menangani pandemi. Berhasil menangani pandemi, dan tidak ada tadi seperti tidak ada permintaan maaf, pemerintah mohon maaf karena ternyata banyak korban meninggal 100.000 lebih, positif 3 juta lebih, dan terus dan sebagainya. Tidak ada ya. Lalu ada lagi, ini tweetan dia ini sudah di retweet sebanyak 2.656 kali, dikutip 120, dan disukai oleh 8.213. Dahsyat ya. Lalu ada lagi, dia melanjutkan lagi, terserah deh kalau mau menganggap pandemi ini seperti api, ujian, or whatever, tapi lebih dari 100.000 nyawa melayang dan tidak mendapat perhatian sama sekali. Yang meninggal itu warga negara Indonesia loh. Luar biasa rabunnya. Anda tahu rabun, mata yang tidak bisa melihat dengan clear, dengan jelas. Rabun. Si AWM tadi, siapa namanya tadi? AWM tadi menyebut rabun, saudara. Aduh. Masih lanjut lagi. Membanggakan diri bahwa selama pandemi ini layanan kesehatan tumbuh pesat. Sementara kita membaca berita bahwa rumah sakit kewalahan, ICU penuh, oksigen kosong, pasien meninggal tidak tertangani. Yang nulis pidato ini sehat katanya. Iya, dia membanggakan, seperti katakan tadi, bahwa dia membanggakan penanganan pandemi yang sukses ya. Kesehatan, layanan kesehatan tumbuh dengan pesat. Padahal di saat yang sama faktanya bahwa rumah sakit kalang kabut sekali. Pasien dirawat di lorong-lorong karena kehabisan tempat tidur, ya kan? ICU penuh, oksigen kosong, menghilang, dan kalaupun ada harganya selangit sekali. Tapi dia bisa mengatakan bahwa layanan kesehatan tumbuh pesat. Lalu ada lagi, dia bikin panjang juga nih ya. Yang lebih menjijikkan dari pidato itu adalah disebutkannya undang-undang cipta kerja. Bullshit, kata dia. Lalu diucapkan pula terima kasih pada lembaga-lembaga negara termasuk KPK. Are you kidding me? Lu bercandain gua, kata are you kidding me, katanya. Termasuk KPK, are you kidding me? Lembaga yang sedang diacak-acak dibilang produktif. Iya, buat koruptor. Ini panjang dia, terus panjang lebar panjang dari atas gitu ya tuh. Dia lagi nih. Saya baca lagi, masih ada lagi. Susah bener ya mengaku bahwa dalam 1,5 tahun pandemi ini yang terjadi justru pelemahan pilar-pilar bernegara. Kalau kita nggak mau mengakui, gimana mau berkomitmen untuk memperbaikinya? Merdeka 76 tahun belum jadi apa-apa. Ternyata ini ocehan seorang netizen. Dan tampaknya di rumah aja ini cukup saya menduganya dia punya pendidikan bagus ya. Punya pendidikan bagus, nalarnya bisa mencera yang bagus, dan dia berkomunikasinya juga bagus. Bahasanya terstruktur, clear, rapi, nggak loncat-loncat, bagus, clear. Pesan-pesan yang disampaikan clear, kita bisa terima ya. Ini ada Intan Pertiwi Dewantari mengomentari ya. Terlepas dari siapa yang menulis teks pidatonya, apakah Jokowi tidak membaca draft pidato tersebut sebelumnya? Dewi ini lupa, Intan ini lupa. I don't read what I say. Gue nggak baca apa yang gue tanda tangan aja. Ini juga draft, saya udah lihat draftnya dalam PDF itu ada 17 halaman. Saya nggak tahu kebetulan atau memang mengepas-ngepaskan dengan tanggal 17, ingat 17 halaman. Wah, lu nonton nggak? Enggak. Kenapa? Males. Tapi baca. Ada dapat kiriman dari teman PDF-nya. Resmi, dalam format resmi PDF oleh Sekretariat Negara ya.
Saya ulangi, terlepas dari siapa yang menulis teks pidatonya, apakah Jokowi tidak membaca draft pidato tersebut sebelumnya? Segala sesuatunya pasti ada draft yang diajukan terlebih dahulu. Itu berarti teks pidato sudah disetujui. Dan ya, terlihat bagaimana arogannya pemerintahan Indonesia saat ini. Gimana nih? Aduh, sedikit lagi ya. Ini ada rakyat biasa. Rakyat biasa menulis, membalas dengan bagaimana dengan jumlah itu yang diantaranya ada tulang punggung keluarga. Dia memposting begini ya. Yang ini maksud saya. Ini dia postingannya. Oh, bukan. Ini nih maksudnya. Ini. Bagaimana dengan jumlah itu yang diantara ada tulang punggung keluarga? 116.366 meninggal. 116.366 meninggal. Oke? Kembali lagi. Nah, lalu Anies Rahmawati menjawab, salah satu dari angka itu adalah ayah saya. Sedih. Salah satu dari angka 116.366 orang yang meninggal karena pandemi ini dalam 1,5 tahun ini adalah ayah dari Anies Rahmawati. Ini yang barangkali yang dimaksud oleh di rumah saja tadi, si penulis pidato tidak ada empati. Sehingga ada kalimat pandemi itu seperti api, membakar tapi menerangi. Menerangi siapa, membakar siapa. Ini kalau kita mau mendikotomi dalam arti seperti itu ya, mohon maaf ya. Berarti membakar para korban dan keluarganya sehingga terjadi 113.366 wafat. Dan menerangi siapa? Walaupun secara normatif kita bisa belajar, bisa tumbuh lebih kuat dan sebagainya. Terang itu kan manfaat. Bakar, membakar itu kan musibah. Menerangi, terang adalah manfaat bagi yang menerima terang itu, sedangkan kebakar atau membakar adalah musibah bagi yang menjadi korban. Oke? Jadi yang menjadi korban adalah 116.366 yang wafat, dan keluarganya bersedih karena terbakar oleh pandemi. Lalu diterangi. Dari sisi lain, api yang berkobar-kobar itu memang menerangi, tapi bukan menerangi yang terbakar. Itu loh maksud saya. Kalau kita mau agak panjang lagi berpikir, oh, manfaat itu diterima oleh para pebisnis, pengimpor vaksin, nah, penyedia paket-paket bansos, vendor. Ya, para pemasok bansos yang untuk dibagikan yang ternyata jumlahnya juga dikorupsi oleh menterinya. Itu manfaat-manfaat saja. Dan supaya pidato tadi memang tidak ada kata maaf. Tidak ada kata maaf, tidak minta maaf. 116.000 bos lebih yang wafat. Aduh. Gimana lagi kita mau ngomong? Nih. Aduh, ada lagi. Ini ada jawaban lagi ya, ada terusan lagi dari Kang Seblak. Nah, tukang seblak maksudnya, bukan Kang itu bukan akang ya, tapi tukang Kang Seblak ya. Kayaknya menghindar dari kata maaf deh. Nanti dijadikan alasan untuk disuruh mundur. Maaf sama dengan gagal, gagal sama dengan mundur. Yang kemarin ada aksi Jokowi Endgame terkait dengan pandemi ini. Kemudian Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, mengatakan ada kelompok tidak murni. Lalu gerombolan Islam mengatakan bahwa ini demonya tidak murni, tidak ngomong soal COVID, tapi meminta pemerintah mundur. Ya normal lah kalau dianggap gagal nangani COVID diminta mundur, kan normal. Seperti di Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin itu kan akhirnya mundur karena dinilai gagal menangani COVID. Cuman bedanya kalau di Malaysia yang menilai PM Muhyiddin itu gagal adalah parlemen. Dia tidak mendapat dukungan mayoritas di parlemen, maka mundur. Rakyat juga menilai gagal.
Kalau di Indonesia yang menilai pemerintah khususnya Jokowi gagal adalah rakyatnya. Sementara parlemennya asik menjadi anak buah eksekutif. Sorry ya kalau kalian tersinggung ya. Kalau legislatif si Edi kurang ajar nih bilang legislatif jadi anak buah eksekutif. Iya, saya ngomong gitu. Karena kalian nggak bunyi apa-apa, karena kalian yang fungsinya sebagai wakil rakyat tidak menyuarakan aspirasi rakyat, kalian justru memberi stempel kebenaran, pembenaran, justifikasi terhadap setiap tindakan kebijakan penguasa yang sama sekali tidak bijak. Tersinggung? Monggo. Rizal Ramli bahkan mengatakan bahwa legislatif kita sekarang menjadi ASN, semacam ASN, aparatur sipil negara, PNS. Mana ada suaranya? Harusnya dengan 116.000 yang meninggal itu kan cukup menjadi alasan DPR untuk setidaknya bertanya, memanggil presiden, ini kenapa sampai begitu banyak meninggal? Kan itu tidak dilakukan oleh eksekutif kita. Itu yang membedakan kita dengan Malaysia, sehingga Muhyiddin PM-nya mundur. Nggak tahu di Indonesia ya. Begitu ada lagi aku ini siapa ya? Akunnya ya. Apalagi ada wacana pilpres ditunda sampai 2027. Hahaha. Saudara sekalian, ini potret sekali lagi bagaimana memang penguasa kita tidak punya empati. Bayangkan ini momen pidato tahunan yang harusnya menjadi kesempatan buat penguasa pemerintah untuk menyatakan empatinya. Bahwa pemerintah menyesal, pemerintah mohon maaf kepada rakyat karena ternyata belum berhasil menangani pandemi sehingga menjadi korban 116.000 lebih meninggal dan terus sebagainya. Mohon maaf, ayo bantu kami, dukung kami, bersama-sama kita menghadapi pandemi. Kan begitu semestinya. Ini malah sibuk bermain diksi, bermain kata, pilihan kata, ada seperti api membakar tapi menerangi. Iya, lu dapat terangnya, rakyat dapat kebakarannya, kan begitu loh. Astagfirullahaladzim. Mau sampai kapan kita begini sih? Kadang-kadang kita rindu juga ya, gitu loh. Penguasa kita, pejabat publik kita tuh punya sedikit rasa malu. Sedikit aja rasa malu bahwa mereka gagal. Minta maaf itu loh. Syukur-syukur seperti Muhyiddin mengundurkan diri, dan kita baca berita ternyata juga diikuti oleh para menterinya ikut mengundurkan diri. Luar biasa. Aduh, gimpi kali lo Ed ya katanya. Saya Edi Mulyadi untuk KPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.